terkait kita nanti saya akan mengobservasi pembelajaran yang akan dilakukan oleh Miss Evi. Tapi sebelumnya mohon izin, nanti saya akan masuk ke kelas Bu Evi untuk observasi. Mudah-mudahan keberadaan saya di kelas nanti tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Terus rencananya nanti Bu Evi mau masuk di kelas berapa ya? Nanti masuk di 10 keperawatan. Oke, di 10 keperawatan jam keberapa Bu Evi? Jam keempat sesudah istirahat. Oke, setelah istirahat nanti bisa saya masuk untuk mengobservasi pembelajarannya Bu Evi. Tapi sebelum saya masuk ke pembelajaran untuk observasi, mungkin sebelumnya Bu Evi bisa menyampaikan ke saya terkait apa saja nanti yang akan Bu Evi lakukan di dalam kelas. Monggo Bu Evi. Jadi nanti ketika kita memulai kelas, kita ada kegiatan identifikasi, yaitu mempersiapkan konsep dan pemahaman siswa tentang materi kita, yaitu tentang materinya memo. Nah, nanti juga akan ada praktek di luar pembelajaran, tapi itu nanti di pertemuan selanjutnya. Itu untuk selanjutnya gitu. Betul. Jadi ini fokus untuk materinya dulu biar anak-anak mengenal apa sih memo itu. Oh, siap. Termasuk tujuan pembelajarannya aja. Oke. Kemudian ada lagi untuk kesiapan pembelajaran siswa. Kesiapan pembelajaran siswanya karena di pertemuan sebelumnya itu sudah saya identifikasikan atau saya kelompokkan. Jadi siswa itu ada gaya belajarnya, ada gaya belajar, ada video, ada audio, dan juga ada kinestetik. Nah, videonya nanti ada visualnya, ada PowerPoint-nya. Gitu. Oh, gitu. Jadi nanti dikelompokkan jadi betul, sebelumnya sudah mengidentifikasi. Jadi nanti ada sudah datanya visual sama kinestetik. Betul. Oke, terima kasih Bu Evi. Kemudian mungkin kira-kira area pembelajaran yang mana yang ingin dikembangkan oleh Miss Evi nantinya? Ya, fokus pada pembelajaran di kelas ini saya fokuskan pada pembelajaran berdiferensiasi konten yang mana sudah saya kelompokkan menurut kelompok-kelompok tadi. Ada kelompok audio ya. Jadi saya berikan bentuk suara, bentuk audio. Jadi rangkuman dari materi memo ini saya sampaikan melalui suara. Jadi anak-anak tidak fokus pada saya saja ya. Karena mereka gayanya dari audio. Nah, sedangkan kelompok yang dari visual itu saya berikan melalui PowerPoint. Jadi mereka sambil membaca, sambil ada videonya, link, dan ada juga gaya kinestetik yang terakhir ya. Itu mereka bisa searching dari YouTube atau juga tanya jawab, bisa teman sejawat atau dengan saya. Oh, betul, siap. Oh, kemudian untuk penilaiannya menurut Bu Evi, kalau untuk penilaiannya itu ada beberapa ya. Jadi awal kami adakan pretest ya. Ada penilaian kelompok, lalu setelah kelompok ada penilaian keterampilan diri. Nah, dari keterampilan diri ini terkait dengan hasil kelompok diskusi sebelumnya mereka presentasikan. Nah, terakhir setelah semua rangkaian tadi ada post test. Oh, gitu ya. Siap. Nanti kisi-kisinya saya di akhir pembelajaran bisa minta juga. Nanti bisa dengan saya. Oke, terima kasih. Kemudian strategi pembelajaran yang disiapkan Miss Evi apa saja? Strateginya Action. Untuk strateginya, yang pertama pasti kita membuat RPT sesuai dengan materi yang sudah saya tentukan. Nah, lalu ada persiapan bahan-bahan kelompok karena mereka berbeda gayanya, tentu bahannya juga berbeda. Seperti PPT tadi. Betul. Jadi kalau yang audio saya buatkan audionya, suaranya seperti apa rangkumannya, PowerPoint-nya juga. Nah, nanti untuk video yang anak gaya belajar kinestetik juga saya sesuaikan, saya siapkan link. Oke, terima kasih Bu Evi, mungkin sudah cukup. Nanti saya bisa ikut masuk Bu Evi ke dalam kelas untuk observasi. Terima kasih Bu Evi, semangat. Before we start our lessons today, sebelum kita mulai pelajarannya hari ini, silakan kakak gather your group to pray together. All of you, let's pray together. In the name of Allah, the most gracious and
biar lawanannya hembuskan, jangan ditahan. Enggak warnanya? Oke. Agak segera enggak? Agak segera? Yang tadi dilupakan dulu ya. Kita beralih ke bahasa Inggris. Oke. Kemarin kita sudah saya tentukan ya. Sudah kita tentukan tujuan pembelajaran untuk hari ini. What are they? Analisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan pemata teks khusus dalam bentuk memo, dan siswa dapat menyusun teks khusus dalam bentuk memo. Oke, terima kasih Izya. Oke. Nah, pembelajaran kemarin kita belajarnya tentang apa ya? Kira-kira ada yang mau bertanya? Oke, Aresa. What's your questions? Apa pertanyaannya? Minggu lalu kita sudah belajar tentang naratif teks. Apa sih naratif teks? Apa itu naratif teks, teman-teman? Oke, Renata, good job. Naratif teks adalah yang menceritakan tentang hewan, tumbuhan, dan lainnya. Oke, jadi naratif teks itu sekali yang saya katakan, naratif teks adalah sebuah cerita yang menceritakan cerita tentang hewan, cerita tentang legenda, tentang mitos, ya. Bisa kita ingat ya kemarin ya, sambil diingat memori yang kemarin bahwa teks naratif adalah teks yang menceritakan cerita binatang, legenda, mitos, dan lain sebagainya. Oke, sudah diingat ya kemarin? Oke, jadi karena kemarin kita sudah belajar tentang teks naratif, kita masuk yang chapter 3, bab 3 tentang memo. Sudah dibalik bab 3 chapter 3. Oke, apa yang kalian jumpai di situ? Judulnya gede, memo. Memo adalah sebuah catatan kecil. Catatan kecil berarti biasanya kertasnya yang kecil atau seperti apa, Miss? Kalau memo, saya punya contoh. Nah, pernah tahu kan kertas yang lucu-lucu seperti ini? Kertas ini biasanya digunakan untuk memo, pesan singkat, bukan SMS loh ya, pesan singkat yang tertulis. Tapi di memo ini juga ada strukturnya. Struktur dari memo ada nama yang dituju siapa, isinya tentang itu adalah sebuah penjelasan singkat tentang pesan kecil, tentang pesan singkat, ya, pesan singkat lebih tepatnya. Bagaimana kalau kita belajar bareng-bareng? Sebelum kita belajar bareng-bareng, please make a group. Grupnya kemarin kita sudah datang ya, ada kelompok audio, ada kelompok visual, ada kelompok yang kinestetik. Kita belajarnya sesuai dengan kelompok itu nanti. Secara berkala, Tapi akan datang ke grupnya masing-masing. Yuk, baris yang ada di depan saya sudah saya urutkan sesuai dengan daftar kita kemarin. Jadi 1, 2 ke belakang silakan membentuk satu grup. 3, 4 satu grup, 5, 6 satu grup. Sesuai dengan yang sudah saya daftar kemarin. Oke, make it go. Make it go, please. Grupnya yang sudah berjawab belum? Oke, terima kasih Bu Evi. Tadi saya sudah masuk ke pembelajaran Bu Evi di kelas. Alhamdulillah kayaknya anak-anak tidak terganggu dengan kedatangan saya di kelas nih. Alhamdulillah, tadi mohon maaf saya izin foto. Kemudian tadi ada sempat melihat proses pembelajaran berkelompoknya anak-anak. Mungkin saya bisa observasi dari situ. Pembelajarannya alhamdulillah sudah sangat bagus, tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Kemudian tadi
berdiferensiasi nggih pembelajarannya, anak-anak sudah ya dibuat kelompok, kemudian anak-anak antusias sekali, kemudian sudah bagus, intinya semua tujuan awal dari Bu Evi dalam pembelajaran tercapai dengan maksimal. Terima kasih sekali lagi. Mungkin sebelum terakhir atau penutupan, mungkin sedikit Bu Evi bisa merefleksikan dari pembelajaran yang tadi sudah disampaikan. Jadi dari pembelajaran yang tadi sudah saya berikan ke kelas itu akhirnya dicapai sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi siswa dapat pertama mengidentifikasi memo itu apa dan dilanjutkan dengan pembuatan memo itu sendiri. Dan yang kedua tercapai juga pembentukan kelompok sesuai dengan gaya belajar yang sudah saya tetapkan atau sudah saya observasi ke teman-teman sebelumnya. Oke, terakhir Bu Evi mungkin tindak lanjutnya seperti apa nih pembelajaran? Nah, tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah saya lakukan hari ini, anak-anak itu praktek untuk membuat memo. Langsung. Oke, jadi situasinya saya tetapkan, lalu anak-anak bisa membuat memo sesuai dengan situasi yang sudah didapatkan. Oke, sip. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk anak-anak, termasuk di lingkungan masyarakat. Jadi tidak hanya pembelajaran di dalam kelas. Oke, terima kasih Bu Evi. Mohon maaf saya sudah mengganggu pembelajarannya Bu Evi. Tetap semangat. Terima kasih.